Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul dari kelas PT IKD, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pengantar ilmu komputer, yang dimana materinya yaitu mengenai sistem keamanan komputer. Adapun pokok-pokok pembahasan dalam materi kali ini yaitu yang pertama, keamanan komputer, yang kedua, jenis serangan, yang ketiga, keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data, 4, langkah-langkah keamanan komputer, 5, mencegah terjadinya serangan pada komputer, 6, tips keamanan sistem terhadap virus, Trojan, worm, dan spyware, dan yang ketujuh, kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Materi yang pertama yaitu mengenai keamanan komputer. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak berhak. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya pengguna komputer saat ini. Selain itu, makin meningkatnya para pengguna yang menghubungkan jaringan LAN-nya ke internet, namun tidak diimbangi dengan SDM yang dapat menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki, sehingga keamanan data yang ada menjadi terancam untuk diakses dari orang-orang yang tidak berhak. Materi yang kedua yaitu mengenai jenis serangan. Kejahatan komputer adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai media. Jenis kejahatan atau serangan yang biasa terjadi dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, keamanan fisik. Keamanan yang berhubungan dengan fisik seperti keamanan ruangan server, peralatan penunjang sistem terdistribusi, dan media pendukung infrastruktur jaringan. Yang kedua yaitu keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia merupakan salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Istilah yang sering digunakan adalah social engineering. Manusia sering dimanfaatkan oleh penjahat komputer untuk mengorek informasi tertentu dengan berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi tersebut. Yang ketiga, keamanan yang berhubungan dengan data. Kelemahan program dalam menangani data sering digunakan penjahat komputer dengan cara mengirim virus atau trojan untuk memantau atau mencuri data pada komputer tersebut. Yang keempat, keamanan yang berhubungan dengan operasi, yang termasuk di sini adalah keamanan dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu mengenai keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Dalam jaringan komputer, seorang pengguna dalam pertukaran informasi atau data harus memperhatikan keamanan data tersebut agar data tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Di antara ancaman keamanan data tersebut yaitu yang pertama, kebocoran, yang dimana yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Yang kedua, tampering, pengubahan informasi yang tidak legal atau tanpa sepengetahuan dari pihak penerima. Yang ketiga, perusakan, adalah gangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusakan tersebut. Materi yang keempat yaitu mengenai langkah-langkah keamanan komputer. Langkah yang pertama yaitu aset, di mana perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Yang kedua, analisa resiko. Identifikasi akan resiko yang mungkin terjadi, sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. Yang ketiga, perlindungan. Pada era jaringan perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem komputer, baik PC atau yang terkoneksi dengan jaringan.
Yang keempat, alat. Tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. Yang kelima, prioritas, yaitu perlindungan PC secara menyeluruh. Materi yang kelima yaitu mengenai mencegah terjadinya serangan pada komputer. Terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. Yang pertama yaitu desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. Yang kedua, aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Yang ketiga yaitu manajemen. Pada dasarnya, untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Yang keempat, manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Materi yang keenam yaitu mengenai tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, dan spyware. Yang pertama yaitu gunakan software antivirus. Yang kedua, blok file yang sering mengandung virus. Yang ketiga, blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. Yang keempat, pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. Yang kelima, mendaftar ke layanan alert email. Yang keenam, gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Yang ketujuh, up to date dengan software patch. Yang kelima, backup data secara reguler. Yang ke-9, hindari booting dari floppy disk 17. Yang ke-10, terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Materi yang terakhir yaitu mengenai kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Yang pertama, jangan download executables file atau dokumen secara langsung dari internet. Yang kedua, jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Yang ketiga, jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari OS. Yang keempat, kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. Yang kelima, simpan file dokumen dalam format RTF, Rich Text Format, bukan doc. Yang keenam, selektif dalam mendownload attachment file dalam email. Yang ketujuh, teruskan informasi virus atau hoax file ke admin setempat. Dan yang kedelapan, kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.